Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap malam nggak situ. Gimana kabar dimanapun berada? Semoga sehat dan dimudahkan segala urusan. Oke, amin ya. Kita saling mudahkan. Lanjut, kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Bung Oho. Gimana Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Habis hujan ini. Sambil menikmati polo pendem. Malam. Kemarin gatel gara-gara setelah pulang bikin video yang sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh bahas masalah perdamaian konflik Israel ya kemarin ya, yang kontroversi itu loh. Palestina Israel. Palestina sama kok nggak ada yang dilibatkan perdamaian dua pihak konflik, tapi perdamaiannya itu tidak melibatkan dua pihak yang berkonflik, yang mendamaikan Trump dan beberapa negara itu. Nah, akhirnya diturunkanlah pertanyaan itu dalam arti kita menjadi yang lebih mengakar lagi, karena masih banyak yang masih baur antara Yahudi dan Zion kan gitu. Padahal yang berkonflik itu adalah Zion. Ada yang masih membaharkan ya sama saja Yahudi itu kan punya programnya Zion. Ternyata enggak sesederhana itu. Nah, ini kita mau bahas itu dulu tentang masalah bedanya Zion dan Yahudi ya. Gitu. Zionis. Oke, Zionis. Jadi begitu. Langsung saja ini kita bahas dengan Bung Oho. Bung, gini Bung. Sebelum membahas apa itu Zionis, apa itu Yahudi dari asal katanya, etimologinya aja. Apa sih Zion dan Yahudi, dan termasuk nanti jelaskan sekalian deh. Itu mulai berdirinya kapan? Monggo Bung. Ya, kita yang garis besar saja ya. Kalau secara etimologis panjang sebagainya. Intinya saya katakan setiap Zionis pasti Yahudi. Setiap Zionis pasti Yahudi. Tapi setiap Yahudi belum tentu Zionis. Berarti kalau dibalik belum tentulah ya. Ya. Okay. Kenapa? Zionis itu adalah suatu gerakan politik. Intinya mereka bangsa Yahudi atau bangsa Bani Israel memiliki gerakan politik untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Agar mereka semua bangsa Yahudi yang tercerai-berai itu punya tanah negara yang mempersatukan mereka. Nah, itu adalah gerakan Zionis. Sedangkan Yahudi secara singkat adalah keturunan dari Bani Israel, dari Nabi Yakub yang 12 orang anaknya itu menjadi 12 suku awal Bani Israel. Kemudian dari 12 suku tersebut di zaman Romawi pernah diusir, pernah terpecah jadi dua kerajaan, kemudian dijajah oleh bangsa Romawi, kemudian 10 suku itu terusir sebagainya, tinggal 2 suku di tanah Palestina sekarang ini. Nah, karena tinggal sedikit sukunya, salah satu sukunya yaitu Yehuda. Yehuda kemudian yang namanya kemudian jadi suku Yahudi lah gitu lah. Akhirnya disebut Yahudi untuk seluruh Bani Israel. Kenapa? Karena dari 12 suku tersebut ternyata yang dominan dari Yehuda itu sehingga disebut Yahudi oleh para Kaisar Romawi, pemerintahan Romawi saat itu. Sedangkan 10 suku tersebut itu disebarkan ke seluruh jajahnya sampai secara peninggalan, artefak dan sebagainya sampai ke perbatasan India, ke Pakistan, ada peninggalan jejak-jejak Judaisme. Judaisme yaitu ajaran Judais, ajaran Yahudi, ajaran Bani Israel. Ada makam-makam yang bintang Daud dan sebagainya, ternyata ditelusuri secara karbon itu sejaman dengan pengusiran dari 10 suku 12 suku Bani Israel yang terjadi zaman Romawi. Jadi kita harus bisa membedakan antara Zionis dan Yahudi. Karena setiap Zionis pasti Yahudi, tapi setiap Yahudi belum tentu Zionis. Kenapa? Karena ada juga Yahudi yang tidak mendukung Zionis. Karena mereka menyadari bahwa Zionis ini intinya kalau kita sebutkan nanti Zionis adalah suatu gerakan ekstrim kanan yang sedikit tapi tidak banyak pendukungnya, tapi memiliki suara yang besar sehingga terlihat seolah-olah menguasai. Artinya itu gerakan muatan politis. Gerakan muatan politis. Isme lah gerakan. Yang perlu kita lihat sejarahnya, gerakan Zionisme itu didirikan oleh seorang Yahudi yang yang jadi wartawan dan juga pengajar, yaitu Theodor Heuss. Ketika di Eropa, di Wina kalau nggak salah, atau di Jerman. Tapi sebelumnya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi dalam satu negara itu sudah ditentukan oleh salah satu tokoh Yahudi di Bavaria, Jerman kalau nggak salah. Tapi baru terbentuknya ketika Theodor Heuss. Yang 1897 gitu. Yang intinya pengen lebih jelasnya nonton aja Pak Yitat serial Turki itu kan lebih jelas nanti disebutkan. Okay. Nah, ketika itu terbentuk
mereka menginginkan suatu negara Israel Raya yang lama dulu telah bangun. Dari kita lihat lambang negara Israel, ada garis biru, bintang Daud di tengah, di garis biru atas bawah, di bendera putih itu adalah garis biru adalah sungai Efrat dan sungai Nil. Jadi Israel Raya itu cita-citanya adalah dari sungai Efrat di utara sampai ke di selatan sungai Nil. Jadi seluruh negara yang sekarang ada Palestina, Israel, termasuk Saudi Arabia, termasuk Mesir, Lebanon, Suriah, sebagian Irak juga sebagian perbatasan Turki itu adalah bagian dari rencana Israel Raya. Jadi ketika di situ ya terjadi konflik lah karena zaman sekarang kan beda dengan yang dulu. Apalagi kalau secara historis dilihat di wilayah Timur Tengah tersebut itu adalah bulan sabit subur, fertil, Kristen fertil. Kristen fertil adalah ketika dibentuk kan seperti bulan sabit itu wilayahnya. Jadi ada wilayah yang subur ketika zaman dahulu itu sebagai tempat pertanian peternakan yang ketika menguasai jalur perdagangan tersebut mereka menjadi negara adikuasa. Ketika di zaman modern sekarang juga masih jadi tempat pertemuan, tempat kesuburan karena jalur pipa minyak, gas dan sebagainya perdagangan di tempat itu. Jadi siapa yang bisa menguasai jalur itu akan menjadi negara dikuasa. Itulah yang dicita-citakan oleh pendiri Israel sekarang ini. Tapi apakah serta-merta langsung berada di situ, langsung jajah seperti itu? Ya, nah itu kan aku juga dengar itu kan supportnya itu kan juga dari kerajaan Inggris itu kan. Ya intinya ginilah, ketika kaum Yahudi terpecah, mereka akhirnya berdiaspora dan di tempat mereka berada bisa membangun kekuatan ekonomi dan akhirnya bisa menguasai kekuatan politik. Nah, ketika sudah masukkan politik itu mereka ingin membangun negara, itu kan butuh kekuatan pendukungnya. Nah, pada zaman tersebut adidayanya adalah Inggris. Nah, Inggris akhirnya menjanjikan karena Inggris kan akhirnya deklarasi Balfour. Intinya Inggris pada waktu itu menjelang akhir keruntuhannya kan butuh dana banyak. Akhir ketika orang-orang Yahudi punya kekuatan ekonomi, butuh bantuan mereka menjanjikan tanah Palestina. Pada sebelumnya orang-orang Yahudi itu karena Inggris kan banyak jajahan, kan sudah banyak koloninya, tahu bahwa ketika nanti didirikan negara ini bisa berdiri sebagai negara ataukah bisa jadi biang kerusuhan. Karena kita tahu sendiri Inggris kan selalu meninggalkan wilayah jajahannya jadi wilayah sengketa. Akhirnya karena mereka tahu karena ini adalah pemodal, jadi ditawari 2 tempat di Amerika Selatan, Argentina, dan di Afrika kalau nggak salah Tanzania atau negara apalah gitu di Afrika Tengah nggak salah. Tapi karena orang-orang yang Yahudi yang Zionisme itu pengen tanah Kanaan yang dijanjikan yang Palestina. Benar nggak sih ini pemrakarsanya itu dari kelompok Yahudi yang ortodok gitu? Oh enggak, bukan. Yahudi ortodok itu justru tidak mendukung Zionisme karena mereka mengatakan bahwa negara Yahudi itu akan berdiri tapi tidak seperti Zionis saat ini, gerakan politis ini. Jadi mereka ketika kita lihat di TV orang Yahudi ortodok yang topi panjang jenggot putih itu kan mereka mendukung Palestina, tidak setuju dengan orang-orang Zionis, apalagi Yahudi ortodok itu sudah hidup di sana itu ratusan tahun di Palestina itu tidak merasa terjajah tapi merasa terlindungi. Karena apa? Karena di sana itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan tanah Yerusalem di Palestina di Masjid Al-Aqsa itu 3 agama Ibrahimik itu Yahudi, Nasrani dan juga Islam diberi kesempatan kekuasaan Islam. Artinya sampai ada gereja Samawi. Ya agama Samawi lah, sampai gereja tempat lahirnya Yesus itu kuncinya yang megang keluarga Muslim. Karena saking pertanyaan mereka. Ya, ketika Inggris menjajah kemudian menjanjikan, intinya ketika di Palestina itu sudah ada penduduk Yahudi, bukan yang datang terakhir. Ketika sudah dijanjikan oleh Inggris tahun 1900-an dimulailah imigrasi mendatangkan orang Yahudi yang berpencar itu ke sana. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah benturan antara Yahudi pendatang dengan Yahudi yang sudah asli di situ ya di ortodok yang sudah berbaur seperti orang Palestina, orang Arab. Nah, mereka lah yang akhirnya menciptakan kerusuhan lah. Jadi jangan
saya katakan tadi, setiap Zionis pasti Yahudi, tapi belum tentu setiap Yahudi itu ada Zionis. Kenapa? Itulah yang membedakannya. Jadi yang orang luar masuk itulah yang menjadikan sengketa. Selama ini kan tidak pernah ada di sejarahnya. Sebelum berdirinya Israel kan mereka damai-damai semua. Gitu. Oke. Fundamentalnya sekarang. Perlunya fundamental kita mengetahui, oh Zionis itu seperti ini, Yahudi seperti ini. Intinya gini, orang Yahudi asli itu kalau berpegang Taurat itu mereka tidak akan pernah melanggar perintah Taurat. Apakah Zionis itu melaksanakan perintah Taurat atau tidak? Bacalah perintah dari Taurat. Kalau mereka melanggar satu saja berarti dia itu bukanlah orang yang didukung oleh Yahudi, ortodok, pengikut Yahudi sejati. Itu saja sudah cukup. Karena larangan membunuh, larangan riba, larangan itu kan sudah disebutkan. Apakah Zionis itu melakukan atau tidak? Kan melakukan genosida, pembunuhan. Itu kan sudah menunjukkan bahwa dia bukan pengikut Taurat, tapi mengikut gerakan Zionis. Nah, kalau Yahudi asli kan dilarang membunuh, dilarang riba, dilarang ya intinya melawan perintah Tuhan lah. Berarti gini, kalau Zionis itu belum tentu, kalau Yahudi kan belum tentu Zionis ya. Kalau Zionis pasti Yahudi. Itu gerakan politis ya. Dalam arti isme. Apakah orang-orang Zionis itu rasanya juga ras-ras dari Yahudi? Ini kalau bicara ras ya dari 12 suku itu ketika masuk zaman Eropa. Ini kalau sejarahnya panjang lah, tapi ini saya kasih tahu. Sekarang ada Yahudi ke-13. Maksudnya bukan hanya sekedar ras yang saya tanya. Bukan. Intinya kalau orang-orang Eropa sebenarnya juga ada yang ternyata jaringan Yahudi asli itu 12 suku tersebut. Tapi sekarang ada Yahudi ke-13. Siapakah Yahudi ke-13 itu? Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu memiliki gen Eropa. Kalau dicek secara DNA itu bukan masuk orang Semitik. Semitik itu orang-orang keturunan Nabi Ibrahim. Semit itu termasuk Yahudi, Nasrani, orang-orang Levan, orang Arab, orang Islam itu kan Semitik. Tapi kalau orang Eropa, Khazarian itu, nah itu mereka itu orang-orang yang suku ke-13. Mereka lah yang sekarang menguasai pemerintahan politik Israel sekarang saat ini. Sedangkan yang penduduk asli Yahudi di sana kan kalau di cara gen itu mirip orang Arab, nggak bisa bedakan. Tapi kan Yahudi karena berdiaspora di dunia, ada Yahudi Cina, Yahudi Kaifeng, ada juga Yahudi Eropa, Yahudi Sepatim dari Spanyol yang dulu masuk pemerintahan Bani Umayyah. Akhirnya ketika terjadi pembantaian rekonsiliasi penaklukan kembali oleh Aragon dan Ratu Isabella dari sana itu mereka masuk lagi ke wilayah Muslim termasuk di wilayah Turki Utsmani saat itu yaitu Palestina termasuk Maroko dan sebagainya. Intinya yang sekarang penguasa di Israel sekarang ini yaitu Yahudi Khazar atau Yahudi 12 suku asli tersebut. Jadi nggak asli berarti, bukan asli dari ras orang Yahudi. Bukan asli karena mereka orang Eropa. Karena Yahudi kan kecondongannya itu kan karena ras ya, karena keturunan ya. Ya keturunan itu makanya Yahudi yang asli itu seperti itu. Tapi kan mereka menggunakan menggunakan ajaran Yahudi untuk gerakan mereka sendiri. Nah, mereka itulah orang-orang Eropa yang menjadi Yahudi, tapi secara genetik bukan orang Yahudi karena keturunan, bukan karena keturunan tapi Yakub, ajaran. Ya. Itulah suku ke-13. Termasuk perdana menterinya, pemerintah presidennya itu kan mereka Yahudi Askenazi, orang-orang Eropa, keturunan Eropa. Nah, kalau kita melihat sekarang ini di Indonesia juga ada keturunan Yahudi. Dan mereka itu kebanyakan ya keturunan dari karena memang ada agenda khusus atau memang karena dia sebagai pemeluk agama. Kan juga agak tahu juga itu atau kecondongannya. Kecondongannya mereka itu kan mengikuti ajaran agama lalu orang tua leluhur keluarganya. Tapi kalau yang di Palestina yang kita lihat sekarang ini kan tetap mempertahankan identitas mereka. Sedangkan Zionisme itu gerakan politik. Enggak yang di dalam negeri ya. Nah, kalau leluhur masa leluhur kita kan nggak ada ya istilah. Enggak, orang-orang Yahudi Indonesia itu kebanyakan itu mereka dari Belanda, dari para imigran dari Belanda ketika zaman penjajahan, kemudian kawin silang di Indonesia, akhirnya beranak pinak sampai sekarang menjadi orang Yahudi. Jumlahnya kan banyak juga, tapi kita nggak tahu siapanya. Intinya mereka sudah membaur lokal, jadi nggak kelihatan seperti orang Eropa yang pirang, yang berarti biru itu enggak. Kalau secara gerakan ternyata kan kita
ya kurang tahu lah, di Indonesia kan negara Muslim, jadi mungkin mereka belum terbuka lah, masih tutup, kecuali kalau di Eropa di kan sudah terbuka. Sedangkan di Indonesia kan mayoritas Muslim, mungkin kan ya seperti itulah, menjaga identitas dirinya tidak terlihat. Jadi itu ya, jadi untuk memahami konflik yang berkepanjangan yang nggak selesai, bisa dikatakan selesai tapi suatu saat nanti terjadi lagi, rawan terjadi lagi. Saat ini selesai tapi suatu saat rawan terjadi lagi. Kan itu kan diaspora. Ada yang mengatakan ini masalah agama, ada yang mengatakan nggak usah bawa agama, mau nggak mau bagaimana juga ini suatu hal yang sifatnya itu kan unhumanis, atau suatu hal yang sangat nggak manusiawi ketika konfliknya tuh udah kelihatan banget itu melok-melok, itu pembantaian dan sebagainya, masih saja seperti itu. Isme yang seperti itu tuh kok parah banget. Ini gimana, Bung? Ya ini sebenarnya masalah keluarga lah. Kalau saya pernah lihat podcastnya Mongol itu kan Yahudi, Nasrani, Islam saling perang. Kenapa merebutkan tanah perjanjian? Salah itu siapa? Bukan adik kakaknya yang perang itu, ya orang tuanya. Kenapa nggak bagi wilayahnya mana-mana gitu? Kalau guyanya seperti itu. Iya, itu kan parodinya seperti itu. Parodinya seperti itu. Iya, tapi gini, kita melihatnya sebenarnya kalau kita melihat sejarah lagi, banyak video ya yang beredar, kita mempermudah saja lah. Fundamentalnya kan tetap bagaimana juga, monggo kalau dibawa ke ranah non agama, bagaimana juga itu sudah suatu hal yang sifatnya fatal. Artinya nggak bisa dibela sama sekali dari sisi apa. Toh juga ternyata di Indonesia pun juga banyak yang bela kan begitu. Kan suatu hal yang ironi juga kan. Sudah seperti itu kok masih dibela nih kan. Ini di luar konteks agama loh ya. Tidak perlu menjadi orang Islam untuk membela Palestina kan gitu kan. Tapi kok yono ayo sing belani Israel kan begitu. Israel karena memang jelas-jelas Israel kan yang sebenarnya Israel. Kalau kita bicara Israel berarti itu negara. Zion. Ya gitu ya. Ya negara. Sah kan kalau misalkan itu, kalau bicara Israel berarti Zion kan gitu kan. Meskipun di dalamnya juga ada banyak etnis ya. Iya, negara. Agama pun juga banyak di situ. Karena orang Arab juga ada. Orang Arab, iya. Jadi di Israel itu bukan hanya orang Yahudi, orang Arab juga ada, orang Levan, orang campuran lah, banyak sekali. Dan kalau dari sisi agama pun juga ya nggak salah juga kalau bagaimana juga saya juga melihat dari pendapatnya pakar yang sejarah itu yang Daslan Pitani ya, Pak Daslan Pitani yang mengatakan dasar dari pergerakannya Israel kan juga mencatut dari kitab mereka. Berarti kan nggak bisa juga kalau mengatakan itu nggak perlu Israel nggak membawa nama agama, nggak bisa. Benyamin Netanyahu sendiri juga mencuplik dari kitab. Kalau mencuplik dari kitab kan berarti kan dia juga membawa agama sendiri kan juga maksudnya melibatkan agama juga kan itu. Yang nggak bisa diingkari kan seperti itu kan, Bung. Gimana, Bung? Kalau dalam sejarah itu pernah saya lihat gambar suatu buku, ada orang naik kuda. Tulisannya apa? Orang itu yang menaiki kuda itu ditulisi politik, kuda itu ditulisi agama. Oh no. Jadi intinya seperti itu. Menumpang. Nah, jadi politik menumpangi agama demi kepentingannya itu. Benyamin Netanyahu sendiri beralasan ternyata juga mengutip dari kitabnya. Artinya dia sendiri juga bawa-bawa agama. Tapi ketika orang Muslim itu meneriakkan bahwa ini adalah pembelaan atau bawa agama dan sebagainya, orang Islamophobia pun menyerang ini. Jadi ini seperti kayak perang POV yang terlalu naif, bahwasanya sudah kelihatan banget. Kenapa harus diingkari? Yang itu sudah jelas-jelas banget. Ya nggak masalah kalau membawa agama. Dua sudut pandang juga membawa agama. Kalau tidak membawa agama dalam arti murni kemanusiaan, ya juga baik-baik saja. Tapi yang jelas adalah kenapa kok tragis ketika ada orang Indonesia itu kok masih saja membelani Zion kan gitu ya. Aku sebut Zion ya karena memang Israel nyebutnya Israel kan. Bukan wilayah Yahudi kan. Bukan. Ya intinya mereka itu kurang literasi lah, ataupun mereka cuma tahu dari satu sisi atau cuma melihat pakai kacamata kuda. Kalau orang cuma tahu dari satu sisi kan mereka nggak tahu. Kalau saya yakin mereka itu kemungkinan satu belum baca sejarah secara keseluruhan, atau dua kemungkinan ada motif lain gitulah. Nah, motif lain berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau mereka sudah mengetahui, apalagi orang akademik, kalau sampai membela karena ini kan mereka ada motif tertentu lah.
Tapi yang secara historis kan bisa dibaca seperti ini. Iya. Intinya gini lah, Bang. Secara tersurat kita harus lihat. Secara tersurat bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan harus gini-gini. Tapi secara tersirat sekarang di tempat itu adalah politik kepentingan. Nggak ada di sejarahnya. Sudah gitu aja lah. Bacalah sejarah di Timur Tengah itu. Ya di tempat sekarang ini ada yang diperebutkan antara Israel dan Palestina itu adalah tempat yang hotspot dunia lah gitu lah. Tempat ekonomi, tempat kekuasaan. Intinya sekarang kalau zaman dahulu kan perang antara ini. Ketika sudah Perang Dunia Kedua, sudah kan negara-negara sudah intinya negara dunia itu sudah lelah lah perang dunia 1, dunia 2. Akhirnya mereka menyatakan perang proksi. Perang proksi apa? Jangan seperti dulu perang langsung dadar. Akhirnya negara hanya semua ciptakan satu titik saja tempat berperang. Nah di situ, nah ada proksinya. Nah proksinya di situ Israel gitulah. Akhirnya berperang dengan negara. Kalau di Timur Tengah gitu ya. Kalau di Eropa ibaratnya seperti kayak Ukraina ya. Ya itu kan NATO sama pihak NATO sama Rusia gitu. Awalnya tuh mau perang porosnya Rusia, tapi Cina dan nanti dulu. Sudah Rusia sendiri kan mengatakan ibaratnya wis tak atasani dewe kan gitu. Aku atasi sendiri aja. Sebenarnya itu kan NATO juga yang cuma satu titik wilayah tapi jadikan benturan. Apalagi kalau di situ tempat titik perang itu, yang namanya perang itu mesti uang mengalir. Kenapa satu peluru harganya paling murah berapa dolar itu? Sekali perang kan sehari perang sudah habis berapa juta dolar. Iya. Dan itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Apa? Karena ketika terjadi perang, banyak menjual senjata perang. Ketika sudah berakhir perang, kan perlu rehabilitasi. Nah, itu kan bisnisnya menguntungkan. Nggak ada habisnya. Nah, kita kalau melihat itu ya belajar sejarah historis. Jangan sampai seperti itu terjadi di negara kita. Intinya, janganlah melihat pakai kacamata kuda. Kalaupun tidak setuju sekarang kan ada penerbangan murah ke Israel karena silakan ke sana. Jangan hanya melihat media kalau nggak percaya gitu aja. Apalagi sekarang penerbangan Yerusalem ke Aqsa ada itu travel-travelnya gitu. Kan sudah motif ekonomi. Bayangkan yang di Al-Aqsa dikuasai Israel, ke sana itu yang nerima duitnya itu. Kalau itu bayangkan 3 umat beragama ziarah ke situ itu loh. 3 umat beragama ziarah ke situ. Mekah itu bisa kalah. Pangsanya sudah kelihatan, ya kan. Kalau umroh ziarah ke sana itu sudah kalah. Jadi motif ekonomi besar. Apalagi di situ ada nanti politik dinasti, terus agama, prasasti di sana ada peninggalannya, heritage-nya. Heritage peninggalan bangsa kan banyak di situ. Jadi kita itu jangan terlalu intinya alhamdulillah sekarang di sana itu sudah tenang, terjadi perdamaian. Yang perlu kita waspadai itu di halaman teras kita lah, di Laut Natuna itu. Hotspot itu nanti ini. Kalau di sana sudah tenang, pindah hotspotnya di sana. Tapi jangan tenang. Perang itu di bagian belahan utara. Tapi kalau melihat garis khatulistiwa itu di bagian utara. Di Indonesia bagian selatan, timur itu masih aman. Tapi tetap harus hati-hati. Ini saya baca-baca berita Indonesia sudah beli kapal perang, ditawari kapal induk, beli jet di mana-mana. Apalagi sekarang mau buat kapal selam otonom. Wah ini berarti mau perang besar-besaran ini. Karena prinsipnya suatu negara itu nggak di sana pun dipasang sispacem para belum. Jika ingin damai siaplah perang. Kenapa? Kalau orang kita musuh yang melihat kita siap perang, mereka juga pikir-pikir kalau mau perang. Tapi kalau kita nggak siap perang, kita diperangi gitu. Oke, sekarang kalau tadinya saya mau tanya, mungkin nggak Zion tadi kan isme ya, geologi ya. Tadinya saya mau tanya, mungkin nggak Zionisme itu juga menebarkan ismenya ke Indonesia? Tapi kalau bicara mungkin. Tapi pertanyaan saya ingin seberapa besar kemungkinan itu Zionisme itu menyebar sampai ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Ya pasti itu. Oh ya pasti, mungkin kemungkinan ada, tapi seberapa besar? Bukan seberapa besar. Israel berdiri itu 48 itu, dia itu sudah menawarkan ke Indonesia 48, 49. Kan pada waktu itu Indonesia kan belum diakui sebagai negara merdeka karena Israel Belanda belum mengakui Indonesia. Belanda kan baru mengakui Indonesia tahun 49. Dengan Israel berdiri 48. Sudah ada pengakuan negara lain. Nah, mereka itu menawarkan supaya Indonesia mengakui Israel akan mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Tapi akhirnya presiden kita kan
tetap berlaku pada undang dasar, menghapuskan cara penjajah dari dunia, menolak Israel itu. Sampai mengatakan, sampai mengusir Olimpiade, tidak Yang mengadakan atlet senam itu ya kemarin tuh ya. Presiden Soekarno itu sampai mengusir zaman Presiden Soekarno mengusir delegasi Olimpiade Israel sehingga kalau yang baru-baru ini masalah atlet senam itu kemarin ya. Terakhir ada senam. Jadi intinya kalau pemerintah Indonesia itu mengakui Israel pada akhirnya juga mengkhianati undang-undang dasar karena menghapuskan undang-undang dasar, menghapuskan penjajah di atas seluruh dunia. Oke. Jadi sangat mungkin aja karena Indonesia itu kan paling banyak itu kan mendukung Palestina dan tidak mau mengakui Israel ya. Jadi Zion itu sangat ini berkaitan tadi ya fundamentalnya kenapa harus memahami antara bedanya Zion dengan Yahudi, berarti ini tadi ya termasuk ini tadi Bung ya. Iya gitu. Dan memang bisa jadi dia akan menjajah dari sisi ismenya ya masuk ini supaya dapat pengen apa ya? Berarti ingin membangun legitimasi Israel itu dari Indonesia gitu ya. Karena Indonesia itu negara mayoritas terbesar Muslim di dunia. Kalau Indonesia damai, maka negara-negara Muslim yang lain kan kalau nggak mengakui masa nggak mau lah. Indonesia aja sudah mengakui sebagai negara terbesar di dunia. Pengakuan Arab Saudi, pengakuan negara Timur Tengah itu karena dekatlah mungkin biasa. Tapi Indonesia luar biasa, kenapa? Mayoritas Muslim. Dan ini kan yang dikejar Israel. Kalau Indonesia mengakui, mereka akan beranilah eksis lenggang mau kemana. Kalaupun yang mengakui selain Indonesia ya biasa aja. Kenapa? Karena mereka bukan mayoritas Muslim. Beda lah, nanti Indonesia itu akan diselip oleh India sebagai negara Muslim. Tapi kan karena di sana kan penduduknya kan ada Hindu maupun Muslim, tapi tetap negara nomor 1 Muslim Indonesia, bukan India. Karena 10 tahun, 20 tahun lagi penduduk Muslim di India itu akan melampaui Indonesia. Oke. Merasa sudah cukup lah kalau hanya untuk fundamentalnya. Kenapa harus mengetahui akarnya ya, bahwa bedanya Zion dan Yahudi? Karena memang itu sangat suatu hal yang penting. Kalau memahami seperti itu bisa menjadi suatu filter ya, bisa menjadi benteng bagi kita, khususnya untuk generasi-generasi berikutnya itu. Bukan suatu hal yang kaleng-kaleng untuk memahami hal yang seperti itu. Itu bukan suatu hal yang kaleng-kaleng. Artinya perlu untuk membentengi supaya ke depan itu nggak kacau pemikiran itu, karena memang Zionisme itu memang pemikiran yang kayak bakul jamu, maaf, sorry, maksudnya adalah manis banget begitu, tapi ujung-ujungnya adalah membentuk bagaimana kita tuh menjadi orang fasik atau munafik, kan begitu aja kan, sederhananya kan begitu kan, bagaimana nggak munafik gitu. Orang-orang Zionis itu kalau didukung sama Amerika kan begitu orang, soalnya seolah-olah dia itu adalah polisi dunia, HAM. Apalagi ini saya tambahkan juga ya. Ternyata yang dia menjadi Amerika itu motornya negara munafik Israel. Pendukung utamanya Israel adalah Amerika. Kenapa? Amerika itu negara militer industrial kompleks. Jadi negara industri militer. Jadi ketika industri militer itu kan senjata, butuh medan perang. Nah, medan perang yang dibutuhkan salah satunya Timur Tengah. Kenapa? Ketika ada perang di situ, akhirnya kan sekitarnya kan beli senjata ke Amerika. Beda dengan perang di Afrika, dia kan lain-lain aduannya titik. Tapi kan negara terkaya kan di Timur Tengah. Jadi ketika di perang di Afrika, di Amerika Selatan, mungkin belinya senjata cuma $1 juta, $10 juta. Tapi kalau sampai di Timur Tengah, biliaran dolar, miliaran dolar. Nah, ekonomi Amerika berputar. Nah, ketika tidak ada perang, Amerika kan akhirnya tidak punya ekonominya nggak berjalan. Nah, kalaupun kalaupun ada perdamaian, yang namanya Amerika itu, yang namanya damai itu tetap ada bom jatuh. Kenapa? Kan mereka kan punya senjata setiap bulan, setiap tahun harus dikeluarkan dari arsenal. Kalau nggak kadaluarsa meledak berbahaya, itu yang dijadikan itu. Oke. Jadi intinya tuh luar biasa ya bisnisnya tuh sampai ke bisnis militer. Oke Bung, makasih Bung ya informasinya ya. Setidaknya cukup lah ya kita untuk bisa membedakan Zion dan Yahudi kan begitu. Karena memang beritanya di mana-mana begitu. Yahudi sendiri itu banyak sekte-sekte Yahudi atau kelompok-kelompok Yahudi yang ternyata menentang betul itu peperangan itu. Bahkan sampai nggak setuju, belum setuju untuk mendirikan negara kan gitu ya kemarin. Ada. Intinya masih informasinya
nggak tertutup lah informasi itu. Jadi begitu guys, saya kira cukup untuk mengikuti dan terima kasih ya telah menyimak video ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.